Siti duduk di kursi ruang tamu, menatap jam dinding yang bergerak perlahan. Setiap detiknya terasa semakin panjang. Sudah hampir pukul 8 malam, tetapi suaminya, Dedi, belum juga pulang dari kantor. Seharusnya, menurut rencana mereka, Dedi sudah tiba di rumah beberapa jam yang lalu. Namun, panggilan telepon yang ia lakukan selalu diangkat dengan suara tergesa-gesa, dan setiap kali ia bertanya, suaminya selalu mengatakan hal yang sama. Aku masih ada urusan pekerjaan, sayang, sebentar lagi pulang. Siti mencoba untuk tidak berpikiran negatif, tetapi sesuatu dalam dirinya membuat hatinya resah. Dedi, suaminya yang dulu selalu tepat waktu pulang ke rumah, kini sering terjebak dalam pekerjaan yang tidak pernah selesai. Awalnya, Siti mencoba untuk memahami bahwa pekerjaan suaminya memang kadang mengharuskan dia untuk lembur. Namun, semakin lama, semakin banyak alasan yang diberikan Dedi untuk membenarkan ketidakhadirannya di rumah. Malam-malam seperti ini sudah mulai sering terjadi. Beberapa minggu terakhir, Dedi sering pulang larut, dan kadang ia tidak langsung menjelaskan apa yang membuatnya terlambat. Siti mulai merasa ada yang janggal, walaupun ia mencoba untuk menutupi perasaan itu dengan berpikir positif. Namun, semakin ia memikirkan hal itu, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Ketika Dedi pulang malam itu, Siti sudah menunggu di ruang tamu dengan cemas. Suaminya masuk dengan wajah lelah, masih mengenakan jas kantor yang sudah sedikit kusut. Maafkan aku, sayang. Pekerjaan menumpuk, ujar Dedi sambil mencium pipi Siti. Namun, ada sesuatu dalam sikapnya yang tidak bisa Siti hindari, bahwa Dedi terlihat agak cemas. Dedi cepat-cepat berjalan menuju kamar tidur tanpa berbicara banyak, seolah-olah menghindari tatapan mata Siti yang penuh pertanyaan. Siti duduk terdiam beberapa saat. Ia memandang pintu kamar tidur yang tertutup rapat. Hatinya bertanya-tanya, apakah suaminya benar-benar sibuk dengan pekerjaan, atau ada hal lain yang disembunyikan dari dirinya. Kecurigaan itu terus menggerogoti hatinya, membuatnya merasa terasingkan. Sejak beberapa waktu lalu, hubungan mereka memang mulai terasa renggang. Keintiman yang dulu sering mereka nikmati kini semakin berkurang, dan komunikasi yang dulunya lancar, kini terasa semakin kaku. Tidak lama setelah Dedi masuk kamar, Siti memutuskan untuk pergi ke dapur. Ia membuka kulkas dan mengambil sebotol air mineral. Tangannya gemetar sedikit, perasaan tidak nyaman yang terus mengganggu. Ia tahu, jika dibiarkan berlarut-larut, kecurigaannya ini hanya akan semakin merusak perasaannya. Maka, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin bisa memberikan kejelasan. Siti tahu bahwa suaminya selalu membawa ponsel kemana-mana. Ia sering melihat Dedi sibuk dengan ponselnya, terutama saat ia sedang bekerja atau saat ada pesan masuk. Selama ini, Siti tidak pernah merasa perlu untuk memeriksa ponsel suaminya. Kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun, meskipun sering diterpa oleh tantangan kehidupan, selalu menjadi landasan yang kuat bagi mereka. Namun, kali ini, entah mengapa, perasaan curiga itu membuatnya ingin tahu lebih banyak. Malam itu, saat Dedi tidur lelap, Siti dengan hati-hati mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Ia merasa sedikit bersalah, tetapi kecurigaan yang semakin kuat membuatnya tidak bisa menahan diri. Perlahan-lahan, Siti membuka ponsel Dedi dengan kode akses yang sudah ia hafal. Ponsel itu menyala, dan tampilan layar menunjukkan beberapa aplikasi yang biasa digunakan Dedi, seperti WhatsApp dan Google Maps. Siti memutuskan untuk memeriksa aplikasi Google Maps terlebih dahulu. Dedi memang sering menggunakan aplikasi ini untuk mencari alamat atau memastikan rute perjalanan saat ada tugas luar kota. Namun, kali ini, ada sesuatu yang mencurigakan. Setiap kali Siti melihat lokasi yang terdaftar dalam riwayat, selalu ada satu tempat yang muncul berulang kali, sebuah hotel bintang 4 yang terletak di pinggiran kota. Itu bukan tempat yang sering disebutkan Dedi sebelumnya, dan tentu saja, bukan tempat yang biasanya ia tuju untuk urusan kerja. Siti mengingat bahwa Dedi selalu mengaku ada kunjungan kerja di lokasi yang berbeda-beda, namun hotel ini selalu muncul dalam riwayat pencarian. Jantung Siti berdebar kencang. Ia melanjutkan memeriksa beberapa riwayat lainnya, berharap menemukan penjelasan yang lebih logis.
Tetapi, semakin ia menggali, semakin kuat perasaan curiganya. Bukti digital yang ia temukan semakin jelas. Dedi sering sekali mengunjungi hotel itu, bahkan lebih dari sekali dalam sebulan terakhir. Bahkan, ada beberapa waktu tertentu yang menunjukkan bahwa Dedi berada di sana pada saat yang sama dengan jadwal pulang kerja yang seharusnya. Perasaan bingung dan cemas menyelimuti hati Siti. Ia merasa seolah-olah ilusi kehidupannya yang damai dan penuh cinta mulai retak. Semua kenangan indah tentang kebersamaan mereka, tentang bagaimana mereka merencanakan masa depan bersama, kini seolah-olah terhapus oleh bukti-bukti yang tidak bisa disangkal lagi. Siti merasa bimbang. Apakah ia harus menghadapinya langsung dengan Dedi? Ataukah ia harus mencari bukti lebih lanjut sebelum membuat keputusan besar? Dengan hati yang berat, Siti meletakkan kembali ponsel Dedi ke tempat semula. Ia menatap wajah suaminya yang terlelap, mencoba untuk menyusun pikirannya. Namun, semakin ia berpikir, semakin kuat perasaan bahwa kecurigaan ini bukan hanya perasaan semata. Ada sesuatu yang nyata yang harus ia ungkap, dan ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus mencari kebenaran. Kecurigaan yang awalnya hanyalah sebuah perasaan kini mulai menjadi kenyataan. Perjalanan Siti untuk mengungkap rahasia suaminya baru saja dimulai, dan ia tidak tahu apa yang akan ia temui di sepanjang jalan itu. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran harus terungkap. Siti menghela napas panjang sambil duduk di tepi tempat tidur. Matanya menatap kosong ke arah dinding kamar. Meskipun tubuhnya terasa lelah, pikirannya terus berputar. Malam itu, saat ia kembali ke ruang tamu untuk berbaring dan mencoba tidur, kecurigaan yang baru saja terungkap semakin membebani hatinya. Ia memutar kembali jejak digital yang ia temukan dalam ponsel Dedi. Itu adalah bukti yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Keputusannya untuk memeriksa ponsel suaminya ternyata bukan tanpa alasan. Semua yang ada di layar ponsel itu membentuk sebuah gambaran yang jelas. Meskipun ia tidak menemukan pesan langsung atau bukti perselingkuhan, namun keberadaan hotel yang terdaftar di Google Maps, yang begitu sering dikunjungi suaminya, menjadi titik terang bagi Siti. Ada satu fakta yang begitu mencolok. Kenapa hotel tersebut begitu sering muncul dalam riwayat perjalanan Dedi? Bukankah selama ini ia selalu mengatakan bahwa pekerjaanlah yang menjadi alasan utama dirinya pulang terlambat? Hari-hari berikutnya, Siti tidak bisa mengabaikan perasaan cemasnya. Ia mulai lebih sering memperhatikan sikap Dedi. Suaminya kini tampak semakin sibuk, lebih banyak di luar rumah, dan makin jarang memberi perhatian kepada Siti. Ketika Siti mencoba berbicara, Dedi selalu terlihat tergesa-gesa, seolah-olah tidak memiliki waktu untuk mendengarkan. Semua kebiasaan itu semakin memperkuat rasa curiga Siti, membuatnya merasa terasingkan dalam rumah yang dulunya penuh kehangatan. Suatu sore, saat Dedi kembali pulang setelah bekerja, Siti memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain mengumpulkan lebih banyak bukti sebelum akhirnya menghadapi Dedi. Dengan hati-hati, Siti kembali membuka ponsel suaminya. Kali ini, ia memutuskan untuk melihat riwayat obrolan di aplikasi WhatsApp. Siti merasa sedikit bersalah, seolah-olah ia melanggar privasi Dedi, tetapi nalurinya sebagai seorang istri membuatnya tidak bisa diam. Ketika membuka WhatsApp, Siti langsung memperhatikan beberapa percakapan yang cukup mencurigakan. Ada satu obrolan dengan seseorang yang bernama Fanny, yang sangat intens. Nama itu tidak asing bagi Siti, karena ia pernah mendengar nama tersebut beberapa kali dari Dedi, namun tidak pernah merasa ada yang aneh. Fanny, menurut penjelasan Dedi, adalah seorang rekan kerja yang sering membantu proyek-proyek besar di kantornya. Namun, kini Siti merasa ada yang ganjil. Isi pesan-pesan tersebut semakin membuat perasaannya tidak tenang. Mereka tampak saling berinteraksi dalam cara yang sangat dekat, seperti dua orang yang sudah sangat akrab, bahkan lebih dari sekadar teman kerja. Beberapa pesan yang terlihat begitu intim membuat Siti merinding. "Aku kangen kamu," tulis Fanny dalam satu pesan, diikuti dengan balasan Dedi yang mengatakan, "Aku juga, jangan lupa, nanti malam kita ketemu di sana." Siti berhenti sejenak, berusaha mencerna isi pesan yang baru saja ia baca. Hatinya terasa seperti tertusuk. Apa yang sebenarnya terjadi antara Dedi dan Fanny? Mengapa mereka berbicara seperti itu?
Seolah-olah tidak ada yang salah? Mungkin, kata, ketemu di sana, merujuk pada hotel yang sudah ia temukan sebelumnya di Google Maps. Benar-benar sebuah bukti yang tak bisa disangka lagi. Ini bukan sekadar pertemuan profesional antara rekan kerja. Ini sudah melampaui batas. Siti merasakan amarah dan sakit hati yang membuncah. Seakan-akan seluruh dunia tiba-tiba berputar begitu cepat, menghantam dirinya dengan kenyataan yang tak terhindarkan. Perasaan kecewa dan terluka semakin menguasai dirinya. Ia merasa sudah cukup menderita selama ini, berusaha untuk percaya pada Dedi, namun kini segalanya berubah. Namun, di balik perasaan itu, ada perasaan lain yang muncul, kebutuhan untuk mengetahui lebih banyak. Siti tahu bahwa ia harus menggali lebih dalam, mencari lebih banyak bukti untuk memastikan bahwa dugaan ini memang benar. Ia tak bisa begitu saja percaya pada apa yang sudah ia temui, karena bukti ini masih terbilang samar. Ia butuh kepastian. Ia butuh bukti nyata. Keesokan harinya, Siti memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berani. Ia mulai mempelajari lebih detail tentang perjalanan Dedi, terutama mengenai hotel yang sering dikunjungi. Ia menyadari bahwa jika Dedi benar-benar sering berada di tempat itu, maka ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk menyelidiki lebih lanjut. Siti mulai berpikir, bagaimana jika ia bisa mendapatkan bantuan dari pihak hotel? Siti merasa sedikit gugup, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Ia menghubungi nomor telepon yang tertera di situs hotel tersebut, dan dengan hati-hati mulai berbicara dengan resepsionis yang menjawab telepon. Ia sengaja tidak memberikan identitas asli, berusaha seolah-olah ia hanya sekadar ingin mengetahui lebih banyak tentang layanan hotel tersebut. Namun, meskipun ia berusaha menjaga agar percakapannya terdengar biasa, hatinya berdebar setiap kali mendengar suara di seberang sana. Setelah beberapa kali bertanya, akhirnya Siti berhasil memperoleh informasi yang cukup mencurigakan. Ternyata, hotel tersebut memang sering menjadi tempat yang dikunjungi oleh banyak tamu dari perusahaan tempat Dedi bekerja. Itu bukan hanya sekedar tempat yang digunakan untuk acara atau rapat kerja. Hotel tersebut ternyata juga sering digunakan untuk keperluan pribadi para eksekutif, yang berarti bahwa Dedi mungkin tidak hanya berada di sana untuk urusan pekerjaan. Siti tidak bisa menahan lagi perasaan kecurigaan yang semakin kuat. Kini, ia merasa semakin yakin bahwa suaminya memang terlibat dalam sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Semakin banyak bukti yang ia temukan, semakin kuat keyakinannya bahwa Dedi telah berkhianat. Namun, meskipun perasaan sakit itu semakin tajam, Siti tahu bahwa ia harus tetap tenang. Ia harus mencari lebih banyak bukti sebelum akhirnya mengambil langkah yang lebih besar. Dengan tekad yang semakin bulat, Siti melangkah maju. Ia tahu bahwa ia berada di ujung jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Namun satu hal yang pasti, kebenaran harus terungkap. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Hatinya begitu gelisah. Pikiran-pikirannya berputar tanpa henti. Setelah memeriksa jejak digital di ponsel Dedi, kini ia merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah. Tidak hanya sekadar terlambat pulang atau alasan pekerjaan yang tak kunjung selesai, tetapi juga sebuah hubungan yang tersembunyi dengan seseorang yang selama ini ia anggap sebagai teman kerja Dedi. Fanny. Nama itu kini terdengar begitu asing dan mencurigakan di telinganya. Siti berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang gelap. Sementara Dedi tidur dengan nyenyak di sampingnya, Siti terus merenungkan setiap pesan yang ia baca. Ia merasa seperti tersandung pada kenyataan yang sangat pahit, bahwa suaminya, orang yang selama ini ia cintai dan percayai, ternyata menyimpan sebuah rahasia besar. Keesokan harinya, saat Dedi pergi bekerja seperti biasa, Siti merasa tidak ada waktu yang lebih baik untuk melanjutkan pencariannya. Ia kembali membuka ponsel suaminya, mencoba mencari lebih banyak informasi yang bisa mengonfirmasi apa yang ia duga selama ini. Kali ini, ia langsung menuju aplikasi WhatsApp, di mana pesan-pesan dari Fanny masih tersimpan dengan rapi. Ia menggulir ke atas, mencoba menemukan pesan-pesan yang bisa memberinya petunjuk lebih lanjut. Beberapa pesan terlihat biasa saja, bahkan terlalu biasa, tetapi semakin ia membaca, semakin ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi. Di antara pesan-pesan itu, ada satu percakapan yang sangat mencolok. "Sayang,
Aku tidak sabar untuk bertemu nanti malam. Aku pun begitu. Jangan lupa, kita bertemu di hotel seperti biasa. Aku selalu merindukanmu. Aku pun, setiap detik aku menunggumu. Siti menatap pesan-pesan itu dengan hati yang nyaris tidak bisa dipahami. Rasa sakit itu datang begitu mendalam, menyelimuti seluruh tubuhnya. Perasaan bingung dan hancur datang bersamaan. Namun di balik itu, ada perasaan yang jauh lebih kuat, marah. Kenapa Dedi bisa begitu tega bersembunyi di balik kata-kata manis dan pesan-pesan penuh janji dengan Fanny? Sementara di sisi lain ia bersikap biasa saja di rumah? Siti berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa jika ia terlalu terbawa emosi, ia akan kehilangan kendali atas situasi ini. Ia berulang kali mengingatkan dirinya untuk bersikap hati-hati, karena apa yang ia temukan ini adalah hanya sebagian kecil dari kenyataan yang ingin ia ungkap. Dedi masih belum tahu apa yang telah Siti ketahui. Suaminya masih berjalan dalam kebohongan, dan Siti merasa bahwa ia harus melanjutkan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Namun, rasa curiga dan amarah yang terus membesar tak bisa dihindari. Siti memutuskan untuk bertindak lebih jauh, mencari tahu lebih banyak tentang Fanny, si teman kerja yang begitu dekat dengan Dedi. Ia mulai mencari nama Fanny di media sosial, berharap bisa menemukan informasi lebih banyak. Dalam pencariannya, akhirnya ia menemukan profil Facebook yang mencurigakan dengan nama yang sama, meskipun Fanny menggunakan nama lengkap yang sedikit berbeda. Fanny memposting foto-foto yang tampaknya sangat akrab dengan Dedi. Foto mereka berdua dalam acara yang tampak profesional. Tapi ada juga foto yang menunjukkan kedekatan mereka yang jelas lebih dari sekadar rekan kerja. Siti terdiam, membaca setiap kalimat di profil itu. Foto-foto yang ia temukan menggambarkan Fanny sebagai wanita yang selalu tampak bahagia dan penuh percaya diri, seseorang yang tidak asing di dunia sosial Dedi. Foto-foto yang diunggah oleh Fanny seolah menceritakan sebuah kisah tentang hubungan yang sudah berlangsung cukup lama, dan mungkin, lebih dari sekadar persahabatan. Pencarian itu semakin memperkuat dugaan Siti. Ia semakin merasa bahwa apa yang ia rasakan selama ini, perasaan terabaikan, perasaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, bukanlah sekadar perasaan sensitif. Semua petunjuk yang ia temukan menunjukkan hal yang sama. Dedi memang menyimpan rahasia besar. Dan rahasia itu tidak hanya berhubungan dengan pekerjaan, tetapi dengan hubungan yang jauh lebih pribadi, lebih intim, dengan Fanny. Namun, meskipun perasaan sakit hati itu semakin menguasai dirinya, Siti merasa bahwa ia harus menghadapi kenyataan ini dengan kepala dingin. Ia harus mencari bukti yang lebih kuat. Bukti yang bisa mengkonfirmasi bahwa perselingkuhan ini benar-benar terjadi. Karena tanpa bukti, ia tidak bisa langsung menghadapi Dedi, apalagi membuat keputusan yang akan mengubah segalanya dalam hidup mereka. Siti memutuskan untuk menyimpan semua bukti yang sudah ia kumpulkan dalam folder tersembunyi di ponsel, agar tidak ada yang tahu tentang penyelidikannya. Ia memikirkan langkah selanjutnya dengan cermat, memutuskan untuk melangkah dengan hati-hati. Ia tahu bahwa apapun yang ia lakukan, ia harus memastikan bahwa ia memiliki kendali penuh atas situasi ini. Beberapa hari setelahnya, Dedi kembali terlambat pulang, seperti yang sudah menjadi kebiasaannya. Malam itu, Siti merasa bahwa ia sudah cukup sabar. Dengan rasa kecewa yang mendalam, ia memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam kebohongan dan ketidakpastian. Ia ingin tahu kebenaran, meskipun itu akan menghancurkan hatinya. Siti menyusun rencana. Ia mulai memikirkan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan bukti lebih konkret tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bahwa ia harus bertindak lebih berani, bahkan jika itu berarti mengorbankan perasaannya sendiri demi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Dedi dan Fanny. Ia tahu, langkah yang akan diambilnya tidak akan mudah, tetapi ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Ia harus mencari tahu, dan ia siap untuk mengungkap kebenaran. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun Siti merasa semakin dekat dengan kebenaran, hatinya tetap penuh dengan kebimbangan. Semakin banyak bukti yang ia kumpulkan, semakin kuat keyakinannya bahwa Dedi dan Fanny memang terlibat dalam sebuah hubungan yang lebih dari sekadar pertemanan. Namun,
bukti-bukti tersebut masih belum cukup untuk membuktikan segalanya. Ia membutuhkan lebih banyak informasi, sesuatu yang lebih nyata, yang bisa membuktikan perselingkuhan ini tanpa keraguan. Siti sadar bahwa untuk mengungkap semuanya, ia tidak bisa hanya mengandalkan pesan-pesan dan jejak digital saja. Ia harus lebih cerdik, mencari cara untuk memata-matai tanpa menimbulkan kecurigaan. Salah satu cara yang terlintas di benaknya adalah dengan mendapatkan bantuan dari pihak hotel yang sering menjadi tempat pertemuan Dedi dan Fanny. Hotel itu, seperti yang ia ketahui dari data Google Maps dan beberapa informasi lain, adalah tempat yang sangat sering dikunjungi Dedi setiap kali ia berkata sedang dalam urusan kerja. Pada suatu siang, setelah Dedi meninggalkan rumah untuk bekerja, Siti memutuskan untuk segera menghubungi pihak hotel. Ia tahu, ini bukan langkah mudah. Menghubungi pihak hotel berarti ia harus berhati-hati, karena jika ketahuan, ia bisa terjebak dalam masalah yang lebih besar. Namun, dorongan untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi lebih kuat dari rasa takutnya. Siti mengambil telepon genggamnya dan mencari nomor hotel yang tertera di internet. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya teleponnya tersambung. Dengan suara tenang dan hati-hati, Siti mulai berbicara dengan resepsionis yang mengangkat telepon. "Selamat siang, saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai hotel Anda," kata Siti dengan suara yang terdengar ramah namun hati-hati. "Saya berencana menginap di sana dalam waktu dekat, dan ingin memastikan beberapa hal terkait fasilitas." Siti berbicara dengan sangat hati-hati, tidak menunjukkan niat sebenarnya. Ia hanya bertanya tentang fasilitas hotel, harga kamar, dan beberapa informasi umum. Resepsionis yang menjawab sepertinya tidak curiga, dan memberikan informasi dengan sabar. Setelah beberapa menit berbicara, Siti memutuskan untuk melangkah lebih jauh. "Oh, saya mendengar bahwa hotel ini sering digunakan untuk acara perusahaan besar. Saya ingin bertanya, apakah Anda bisa memberitahu apakah ada beberapa pengunjung yang datang untuk acara pribadi?" Tanyanya dengan nada kasual. Resepsionis itu ragu sejenak, sebelum akhirnya menjawab. "Kami memang sering menerima tamu dari perusahaan-perusahaan besar, tapi kami tidak bisa memberikan informasi pribadi tentang tamu." Namun, setelah beberapa detik, resepsionis itu melanjutkan. "Tapi jika Anda ingin mengetahui lebih banyak, Anda bisa menghubungi manajer kami. Dia mungkin bisa memberikan informasi lebih lanjut." "Terima kasih banyak," jawab Siti, berusaha terdengar sebaik mungkin. "Saya akan menghubungi manajer tersebut." Setelah mengakhiri panggilan, Siti merasa sedikit lega, meskipun masih ada ketegangan dalam dirinya. Baginya, ini adalah langkah pertama yang perlu ia ambil. Ia tahu bahwa jika ia ingin lebih dekat dengan kebenaran, ia harus bekerja sama dengan pihak hotel. Malam itu, Siti merasa gelisah. Ia menunggu beberapa hari untuk memastikan Dedi tidak curiga terhadap perilakunya. Ketika tiba saatnya, Siti memutuskan untuk kembali menghubungi manajer hotel tersebut. Ia melakukan panggilan telepon dengan alasan yang lebih kuat, mengatakan bahwa ia ingin mempersiapkan semuanya untuk penyamarannya. Saat manajer hotel menjawab telepon, Siti berbicara dengan lebih yakin. "Selamat sore. Saya ingin berbicara dengan Anda mengenai kesempatan kerja di hotel Anda. Saya ingin membantu dalam beberapa hal yang mungkin dibutuhkan. Apakah Anda menerima pelayan atau pekerja sementara untuk acara-acara pribadi?" Manajer itu sepertinya tidak curiga sama sekali, karena ia langsung merespons. "Tentu, kami sering membutuhkan bantuan pelayan tambahan untuk acara atau pertemuan perusahaan. Jika Anda tertarik, Anda bisa datang dan melihat pekerjaan kami." Siti merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Kesempatan untuk menyamar sebagai pelayan di hotel tempat Dedi dan Fanny sering bertemu. Dengan hati-hati, Siti mulai menjelaskan siapa dirinya, memberikan identitas palsu yang dibuat-buat dan mempersiapkan segalanya untuk mengambil peran sebagai seorang pelayan. Ia tahu bahwa jika ia ingin menyelidiki lebih dalam, ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Dalam beberapa hari ke depan, Siti berlatih mempersiapkan diri. Ia memperhatikan cara berbicara yang sopan dan profesional. Ia belajar bagaimana berperilaku layaknya pelayan hotel, menjaga sikap agar tidak menarik perhatian lebih dari yang seharusnya.
Ia juga mencoba memperhatikan setiap detail tentang hotel tersebut, seperti pengaturan meja, cara menyajikan makanan, dan hal-hal lainnya yang akan membantunya menjalani peran ini dengan sempurna. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Siti mengenakan pakaian yang sudah disiapkan, sebuah seragam pelayan yang sederhana namun cukup meyakinkan. Ia merasa sedikit gugup, tetapi tekadnya lebih kuat dari rasa takutnya. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan malam itu adalah langkah besar dalam mencari tahu kebenaran. Setibanya di hotel, Siti langsung menuju ruang belakang tempat para pelayan bersiap. Di sana, ia bertemu dengan beberapa staf lain yang terlihat sibuk. Ia tidak sempat bertanya lebih banyak, karena sudah waktunya untuk memulai pekerjaannya. Dengan penuh perhatian, ia menjalani malam itu sebagai pelayan, berusaha untuk tetap tak terdeteksi oleh Dedi ataupun Fanny. Malam itu berlangsung sangat menegangkan. Siti bekerja dengan fokus, mencoba untuk tidak terlalu mencuri perhatian. Ia merasa seperti bayangan yang mengamati, tanpa ada yang tahu siapa dirinya. Siti tahu bahwa kesempatan untuk bertemu Dedi dan Fanny tidak akan datang setiap saat. Ia harus memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, mengumpulkan bukti yang jelas untuk bisa menghadapi kenyataan yang begitu pahit. Tak lama kemudian, akhirnya ia melihat mereka. Dedi dan Fanny muncul di ruang makan hotel. Siti bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. Suaminya, yang kini tampak begitu akrab dengan Fanny, duduk di meja makan dengan senyum penuh rahasia. Mereka berbicara dengan suara lembut, tertawa dan saling berbagi cerita. Siti bisa melihat betapa dekatnya mereka, bukan lagi hanya rekan kerja, tetapi seperti dua orang yang saling mencintai. Hatinya semakin berat, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap bersikap profesional. Ia harus menjaga jarak, namun sekaligus mengumpulkan bukti yang lebih jelas. Dalam sekejap, kesempatan itu datang. Siti melintas di dekat meja mereka dengan membawa nampan, berusaha tetap tenang meskipun hatinya berdebar. Saat ia melintasi mereka, ia bisa mendengar percakapan yang tak terhindarkan. Fanny, dengan suara lembut, berkata, "Aku tidak sabar untuk bertemu lagi minggu depan. Kita akan menginap lebih lama kali ini, ya?" Dedi menjawab dengan senyuman yang tampak penuh rahasia. "Tentu saja, sayang. Aku juga merindukanmu." Siti menahan napas, berusaha untuk tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutannya. Ia melanjutkan pekerjaannya, tapi kali ini dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Ia tahu, setelah mendengar percakapan itu, semuanya sudah jelas. Kini ia tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran ini kepada Dedi. Langkah Siti semakin pasti. Ia tahu bahwa ia tidak akan mundur lagi. Keesokan harinya, Siti bangun dengan perasaan yang campur aduk. Meski ia sudah mendapatkan bukti yang jelas tentang hubungan gelap Dedi dan Fanny, rasanya tetap sulit untuk menerima kenyataan itu. Hatinya merasa hancur, namun ada rasa tekad yang semakin kuat untuk menghadapi segala sesuatunya. Ia tahu, semakin lama ia menunda-nunda, semakin banyak waktu yang hilang tanpa mendapatkan jawaban pasti. Pada pagi itu, Dedi seperti biasa berangkat bekerja, meninggalkan rumah dengan senyum yang tampaknya tak berubah. Namun, bagi Siti, segala sesuatunya sudah berbeda. Setiap detik yang berlalu terasa semakin tegang, seperti ia sedang menunggu momen untuk mengungkapkan semua kebenaran yang telah lama terpendam. Setelah beberapa hari persiapan, hari yang dinantikan akhirnya tiba. Siti merasa seperti berada di ujung jurang, tapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Ia tahu bahwa ia harus mengumpulkan lebih banyak bukti, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk menghadapi Dedi dan Fanny dengan kenyataan yang tak bisa dibantah. Siti telah memutuskan untuk menyusup lebih dalam lagi ke dalam kehidupan Dedi dan Fanny. Ia mengetahui bahwa malam itu, Dedi dan Fanny berencana untuk menginap di hotel yang sama, tempat di mana mereka sering bertemu. Siti sudah membuat rencana untuk berada di sana, untuk mengamati mereka dari dekat dan memastikan segala hal yang ia curigai. Ia tahu, jika ia ingin melangkah lebih jauh, inilah saatnya. Siti mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat hati-hati. Ia memilih untuk datang lebih awal ke hotel untuk memastikan dirinya berada di tempat yang tepat, jauh sebelum Dedi dan Fanny tiba.
Ia mengenakan pakaian yang cukup sederhana agar tidak mencuri perhatian, dengan niat untuk tetap tidak terdeteksi oleh keduanya. Siti tak ingin mereka tahu bahwa ia sudah tahu segalanya. Ia harus bertindak sebagai mata-mata, mengumpulkan bukti yang jelas dan tak terbantahkan. Setibanya di hotel, Siti langsung menuju ruang lobi. Ia tidak ingin terlihat mencurigakan, jadi ia duduk di sudut ruangan yang cukup jauh dari area resepsionis. Dari sana, ia bisa mengamati pintu masuk dan keluar, sambil menunggu mereka datang. Jantungnya berdegup kencang, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu, jika ia kehilangan kendali, semuanya bisa berantakan. Beberapa saat kemudian, Dedi dan Fanny tiba. Mereka masuk bersama, berbicara pelan sambil tertawa. Siti bisa melihat mereka, seperti pasangan yang sedang dalam liburan romantis. Tidak ada yang berbeda dengan pasangan lain yang sedang menikmati waktu bersama. Namun, bagi Siti, semuanya tampak sangat jelas. Inilah bukti yang selama ini ia cari. Bukti bahwa suaminya memang memiliki hubungan lebih dengan wanita lain. Dedi dan Fanny langsung menuju meja resepsionis, melanjutkan percakapan mereka tanpa menyadari kehadiran Siti yang tengah mengamati mereka dari kejauhan. Siti melihat bagaimana mereka saling memandang, tersenyum satu sama lain dengan penuh kehangatan. Ada sesuatu yang begitu intim dalam tatapan mereka, sesuatu yang membuat hati Siti semakin terasa sakit. Inilah saat yang selama ini ia hindari, momentum ketika kenyataan tak bisa lagi ditutup-tutupi. Mereka akhirnya melanjutkan langkah mereka ke ruang elevator. Siti masih duduk di tempatnya, namun kini ia merasa lebih kuat. Semua rasa sakit yang ia rasakan seakan berganti dengan rasa kebencian yang mendalam. Ia tahu, perselingkuhan ini bukan hanya tentang Dedi dan Fanny, tetapi juga tentang dirinya. Tentang rasa pengkhianatan yang begitu dalam. Tapi pada saat yang sama, ada perasaan pembebasan. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan ketakutan. Ia harus mengungkapkan segalanya. Setelah beberapa saat, Siti berdiri dan mulai mengikuti mereka, tetap dengan hati-hati. Ia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk terburu-buru. Ia harus menjaga jarak, memastikan tidak ada yang mencurigakan. Siti tidak ingin Dedi atau Fanny tahu bahwa ia mengikuti mereka. Di lantai yang sama dengan kamar yang mereka pilih, Siti menyelinap ke lorong yang sepi. Ia berusaha tidak menimbulkan suara atau gerakan yang mencolok. Namun, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa jantungnya berdegup semakin kencang. Inilah saat-saat yang paling menegangkan dalam hidupnya. Momen di mana ia harus melihat dengan mata kepala sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Dedi dan Fanny berhenti di depan pintu kamar hotel, berbicara pelan satu sama lain. Siti berdiri tak jauh dari mereka, tersembunyi di balik dinding. Ia menahan napas, berharap mereka tidak melihatnya. Begitu mereka masuk ke dalam kamar, Siti tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk pergi. Dengan langkah yang cepat namun hati-hati, Siti kembali ke area resepsionis untuk menyusun rencana berikutnya. Ia tahu bahwa ia harus segera menghadapinya. Semua bukti yang ia butuhkan sekarang ada di tangan. Ia sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Dedi dan Fanny benar-benar terlibat dalam hubungan yang sangat dalam dan penuh pengkhianatan. Siti tidak bisa lagi menunda-nunda. Segera setelah ia keluar dari hotel itu, ia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia harus mengungkapkan kebenaran kepada Dedi, tak peduli seberapa sulitnya. Namun, ia juga tahu bahwa ini bukan hanya tentang menghancurkan hubungan mereka, tetapi juga tentang mengambil kembali hidupnya. Saat ia melangkah keluar hotel, perasaan Siti bercampur antara marah dan lega. Sekarang, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia harus menunjukkan pada Dedi bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan lagi, bahwa kebenaran akan selalu terungkap. Inilah saatnya untuk menuntut keadilan, untuk dirinya sendiri dan untuk hidup yang selama ini dirampas dari dirinya. Malam itu, suasana di hotel terasa begitu berbeda bagi Siti. Walaupun ia sudah sering datang ke tempat ini untuk bekerja sebagai pelayan, kali ini ia datang dengan misi yang jauh lebih besar. Setiap langkahnya terasa penuh dengan ketegangan, seakan dunia ini hanya berputar di sekelilingnya, dan ia sedang berada di titik pertemuan antara kebenaran dan kenyataan yang tak bisa lagi disangkal. Siti tahu bahwa ia sudah berada di ambang pembuktian.
Dengan segala bukti yang telah ia kumpulkan, ia merasa siap untuk menghadapi Dedi dan Fanny. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal. Ia harus memastikan bahwa ia memiliki bukti yang tak terbantahkan, yang bisa membuka mata Dedi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tidak hanya itu, ia juga ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Setelah beberapa jam bekerja sebagai pelayan di hotel itu, akhirnya momen yang dinanti tiba. Ia melihat Dedi dan Fanny kembali memasuki restoran hotel setelah seharian beraktivitas di luar. Mereka datang berdua, duduk dengan penuh keceriaan di meja yang sudah disiapkan di pojok ruangan, jauh dari pandangan mata publik. Semua orang yang berada di restoran tampak tidak curiga. Mereka menganggap keduanya hanya pasangan yang sedang menikmati waktu santai. Namun bagi Siti, semuanya sudah berbeda. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai pasangan yang biasa, seperti orang-orang lain. Ia melihat mereka sebagai dua orang yang sedang menjalani kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Setiap kata, setiap tatapan, seakan membawa makna yang lebih dalam dari sekadar percakapan biasa. Siti merasa hampir tak bisa menahan diri untuk tidak bertindak, tetapi ia tahu bahwa ia harus sabar. Ia harus mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Siti bergerak dengan hati-hati, melayani beberapa meja lainnya yang jaraknya cukup dekat dengan meja Dedi dan Fanny. Ia tidak boleh terlalu mendekat, karena itu akan menarik perhatian. Ia harus tetap berperan sebagai pelayan yang tidak mencolok, meskipun jantungnya berdegup kencang. Setiap detik berlalu semakin tegang, namun ia tahu bahwa ia sedang berada di jalur yang benar. Saat Siti melintas di depan meja mereka, Dedi dan Fanny tengah berbicara dengan suara rendah. Fanny tertawa dengan manis, dan Dedi memandangnya dengan tatapan penuh kasih sayang. Momen itu seakan tak bisa disembunyikan lagi. Betapa jelasnya perasaan mereka satu sama lain, betapa dekatnya mereka. Tidak ada lagi keraguan dalam hati Siti. Semua yang ia duga selama ini ternyata benar. Aku suka kalau kita bisa meluangkan waktu seperti ini, Fanny berkata sambil memegang tangan Dedi. Sangat menyenangkan bisa jauh dari semua orang, menikmati waktu kita berdua. Dedi tersenyum, dan Siti bisa melihat ada kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya. Aku juga suka. Kita perlu lebih banyak waktu seperti ini, jawabnya dengan suara penuh kasih. Siti merasa dunia seakan terhenti sejenak saat mendengar percakapan itu. Betapa dekatnya mereka. Betapa intimnya hubungan mereka. Siti merasakan hatinya teriris. Namun ia tidak bisa mundur. Ia harus bertahan. Ia harus melihat sampai akhir. Beberapa saat setelah percakapan itu, Dedi dan Fanny berdiri dan berjalan ke arah kamar mereka. Saat mereka melewati Siti yang sedang sibuk membersihkan meja, ia melihat mereka saling berpegangan tangan, tidak peduli siapapun yang melihat. Siti menahan napasnya, merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kebencian, ada kekecewaan, namun juga ada rasa kekuatan yang tumbuh dalam dirinya. Ini adalah saat yang tepat. Ini adalah bukti yang ia butuhkan. Siti dengan cepat menuju ke dapur, tempat di mana ia bisa sedikit lebih tenang. Tangannya gemetar, tetapi ia tahu ini adalah bagian dari rencana besar yang harus ia jalani. Ia merasakan panas di wajahnya, namun hatinya semakin yakin. Ia harus mengungkapkan semuanya kepada Dedi. Tidak ada lagi jalan mundur. Namun, ia juga tahu, ia butuh bukti yang lebih nyata untuk membuatnya tidak bisa membantah. Beberapa jam kemudian, suasana di hotel semakin sepi. Dedi dan Fanny tampaknya sudah selesai dengan makan malam mereka, dan mereka menuju ke kamar mereka, seperti yang sudah Siti duga. Inilah waktunya. Siti sudah mempersiapkan kamera tersembunyi di saku bajunya, sebuah alat kecil yang cukup kuat untuk merekam momen-momen yang ia butuhkan. Ia telah belajar bagaimana menyembunyikan kamera kecil itu, agar tidak terdeteksi. Ketika Dedi dan Fanny memasuki kamar, Siti mengikutinya dari kejauhan, berusaha menjaga jarak agar tidak tercium oleh mereka. Ia mendekat ke arah lorong hotel, sedikit demi sedikit, sampai ia berada di posisi yang tepat. Di luar pintu kamar mereka, ia berhenti sejenak dan dengan hati-hati, mulai merekam kejadian di dalam kamar tersebut. Ia bisa mendengar suara tawa dan obrolan ringan mereka,
Namun kali ini ada yang berbeda. Suara-suara itu semakin mesra, semakin dekat, seolah menunjukkan bahwa keduanya benar-benar terbuai dalam hubungan yang mereka jalin. Siti menahan napas, dan sesaat kemudian, ia mendengar suara pintu kamar yang terbuka. Dedi dan Fanny keluar, tampaknya menuju ke tempat lain di hotel. Namun mereka tidak menyadari bahwa Siti sudah mendapatkan rekaman yang sangat berharga. Dalam rekaman tersebut, terdengar jelas percakapan mereka yang penuh kasih sayang dan keintiman. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Semua yang Siti duga tentang hubungan mereka kini menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Setelah mereka pergi, Siti merasakan beban yang luar biasa di dadanya. Ia tahu, langkah berikutnya adalah menghadapinya langsung. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semua bukti telah ada di tangan. Dengan rekaman itu, ia siap untuk menghadapi Dedi, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kuat. Namun, meski perasaan itu datang begitu kuat, Siti tahu bahwa ia harus tetap tenang. Menghadapi Dedi sekarang bukan hanya soal mengungkapkan kebenaran, tetapi juga soal bagaimana ia akan menjalani kehidupan selanjutnya. Ia bisa merasakan bahwa setelah malam ini, segalanya akan berubah. Pagi hari setelah malam yang penuh ketegangan, Siti merasa seperti tubuhnya kaku, setiap ototnya tegang seolah-olah sedang berada di garis depan pertempuran. Ia memegang ponselnya erat, rekaman yang sudah ia ambil semalam masih tersimpan jelas di dalam memori. Tidak ada lagi yang bisa ia ragukan. Semua yang ia cari, semua yang ia duga, sekarang berada di tangan. Namun, ada perasaan yang lain di dalam dirinya. Perasaan tak terelakkan, perasaan bahwa ia harus menyelesaikan semuanya. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kebenaran yang selama ini terabaikan. Ia harus menghadapi Dedi, dan tak ada lagi jalan untuk mundur. Ini adalah saat yang telah ia tunggu-tunggu, saat di mana semua kebenaran akan terungkap. Hari itu terasa begitu panjang. Meskipun waktu berjalan seperti biasa, Siti tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana ia akan menghadapi Dedi setelah apa yang telah ia lihat dan rekam. Di satu sisi, ia merasa begitu marah dan kecewa, namun di sisi lain, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk membebaskan dirinya dari semua kebohongan. Setelah siang berlalu, Siti akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia tahu bahwa jika ia terus menunda, maka ia akan semakin tenggelam dalam rasa sakit yang semakin dalam. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk melangkah ke hotel sekali lagi. Tidak hanya untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut, tetapi untuk menghadapinya langsung. Ia ingin mengakhiri semuanya, dan apa yang terjadi setelah itu biarlah mengalir. Saat Siti tiba di hotel, hatinya berdegup kencang. Ia tahu bahwa Dedi dan Fanny mungkin masih berada di sana. Meskipun hotel ini cukup besar, Siti sudah mengetahui betul jadwal mereka. Sejak malam itu, ia memutuskan untuk menghubungi pihak hotel dan memanfaatkan informasi yang ia peroleh, mengatur rencana untuk penggerebekan yang akan datang. Pihak hotel, yang sebelumnya sudah bekerja sama dengan Siti, sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dengan bantuan mereka, Siti bisa masuk ruang kamar tanpa menimbulkan kecurigaan. Semua sudah dipersiapkan, dan sekarang hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan rencana besar ini. Tak lama setelah tiba, Siti melihat Dedi dan Fanny muncul dari salah satu pintu kamar hotel. Mereka terlihat santai, seperti pasangan yang tidak menyadari bahwa kehidupan mereka sedang berada dalam ujian besar. Dedi masih tersenyum, tampak ceria, seolah segala sesuatunya baik-baik saja. Namun, Siti tahu betul apa yang sedang terjadi di balik senyumnya itu. Dengan hati yang berdebar, Siti melangkah lebih dekat. Ia sudah mempersiapkan ponselnya dengan rekaman yang siap untuk diputar. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang sangat penting. Ia harus membuat Dedi sadar bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongan. Semua yang telah terjadi harus terungkap. Tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Saat Dedi dan Fanny tiba di ruang lobi, Siti berdiri di tempat yang strategis, sedikit terjauh dari mereka, namun cukup dekat untuk memastikan bahwa semuanya bisa dilihat dengan jelas. Hatinya berdebar, namun ia berusaha tetap tenang. Ini bukan waktu untuk ragu. Ia sudah melewati banyak rintangan untuk sampai di sini,
Dan ia tahu ini adalah saat terakhir untuk mendapatkan jawaban. Begitu Dedi dan Fanny duduk di kursi yang sudah disediakan, Siti melihat Fanny memberikan senyuman yang lebih manis dari biasanya. Senyum itu tidak seperti senyum teman, melainkan senyum penuh arti yang hanya bisa diberikan kepada seseorang yang begitu dekat dengan hatinya. Siti merasa hatinya kembali teriris, namun ia tidak bisa mundur. Tanpa ada kata-kata, ia mulai merekam percakapan mereka. Ia tahu, jika semua bukti ini terungkap, tidak ada lagi cara bagi Dedi untuk menyangkal apapun. Rekaman itu adalah senjata yang bisa mengubah segalanya. Beberapa menit berlalu, dan akhirnya saat yang paling ditunggu-tunggu tiba. Dedi dan Fanny beranjak dari meja mereka, berjalan menuju kamar mereka seperti yang sudah direncanakan. Mereka tidak sadar bahwa Siti mengikuti mereka dari belakang, dan saat pintu kamar mereka tertutup, Siti tahu bahwa ini adalah waktu yang sangat krusial. Ia sudah cukup dekat, cukup untuk mendapatkan bukti nyata tentang apa yang mereka lakukan. Siti memutuskan untuk bertindak cepat. Dengan hati-hati, ia menyelinap masuk ke dalam kamar yang telah disiapkan. Dedi dan Fanny tidak tahu bahwa ia telah berada di sana, menyaksikan setiap gerakan mereka. Dengan rekaman di tangannya, Siti melihat bagaimana keduanya berada dalam keadaan yang sangat intim, tanpa sedikit pun rasa takut atau penyesalan. Mereka tidak mengenakan pakaian yang sesuai dengan norma, seakan mereka benar-benar berada dalam dunia mereka sendiri. Tertawa, bercanda, dan sesekali berbicara dengan nada mesra. Semua yang Siti lihat, semua yang ia dengar, semakin memperjelas betapa dalamnya hubungan mereka. Siti merekam setiap detik, memastikan semuanya terdokumentasi dengan baik. Pada saat yang sama, Siti merasa hatinya semakin berat. Ia tahu, pada titik ini, tidak ada lagi yang bisa ia katakan selain kebenaran. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa menutupi apa yang terjadi. Ia telah menyaksikan segalanya dengan matanya sendiri, dan bukti yang ada di tangannya sudah cukup untuk menghancurkan semua kebohongan. Setelah beberapa saat, Siti keluar dari kamar, dan melangkah dengan langkah yang mantap menuju ruang lobi. Kali ini, ia tidak merasa takut. Ia merasa seolah-olah beban yang selama ini menimpanya akhirnya bisa terangkat. Ia tahu, sekarang saatnya untuk mengungkapkan semua kebenaran, dan Dedi tidak akan bisa lagi menyembunyikan dirinya. Dengan rekaman di tangan, Siti melangkah keluar dari hotel, menuju ke dunia yang lebih terang. Ia sudah siap untuk melawan, untuk mengakhiri semua kebohongan, dan untuk mulai menulis kembali hidupnya yang baru. Siti duduk di ruang tamu rumahnya yang sunyi. Ponselnya tergeletak di atas meja, dan matanya terfokus pada layar, mengamati rekaman yang telah ia ambil. Rekaman itu berulang kali ia tonton, namun perasaan yang ia rasakan selalu sama: kecewa, sakit, dan sekaligus lega. Akhirnya, ia tahu apa yang harus dilakukan. Kebenaran sudah terbuka lebar, dan sekarang ia harus menghadapi konsekuensinya. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa dipertahankan. Semua bukti yang Siti kumpulkan, pesan-pesan, lokasi-lokasi yang mencurigakan, dan yang paling mengejutkan, rekaman yang ia ambil semalam, telah membuktikan bahwa Dedi dan Fanny terlibat dalam hubungan yang jauh lebih dari sekadar teman kerja. Mereka telah menyembunyikan segalanya dengan rapat, namun tidak ada yang bisa menghindari kenyataan. Pagi itu, Siti mengambil keputusan yang sudah lama ia pertimbangkan. Ia akan mengungkapkan semuanya, tidak hanya kepada Dedi, tetapi juga kepada dunia. Ia tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Ia ingin Dedi merasakan apa yang ia rasakan selama ini, kesedihan, rasa terhianati, dan kehilangan. Siti menghubungi teman-temannya yang sudah lama mendukungnya. Salah satu dari mereka, Arni, menyarankan agar ia melakukan sesuatu yang akan membuat Dedi benar-benar sadar dengan apa yang telah ia lakukan. "Kenapa tidak lakukan siaran langsung saja?" kata Arni. "Ungkapkan semuanya ke dunia. Biar mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri." Awalnya, Siti ragu, tapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa bahwa itu adalah cara yang tepat. Ini bukan sekadar untuk membalas perbuatan Dedi, tapi untuk menunjukkan kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak takut lagi. Ia bisa hidup tanpa perlu bergantung pada seseorang yang telah mengkhianatinya.
Setelah mempersiapkan semuanya dengan matang, Siti pun memilih waktu yang tepat. Ponselnya sudah siap untuk merekam, dan ia tahu Dedi sedang berada di kantor. Siti menyalakan siaran langsung di media sosialnya, dan tanpa ragu, ia mulai berbicara. "Selamat pagi semua," ujar Siti dengan suara tegas. "Hari ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sudah terlalu lama saya pendam. Beberapa minggu terakhir, saya menemukan kenyataan yang sangat pahit tentang suami saya, Dedi, yang telah mengkhianati saya dengan teman kerjanya, Fanny." Siti memperlihatkan rekaman yang telah ia ambil beberapa malam lalu. Ia menunjukkan bagaimana Dedi dan Fanny berperilaku intim di dalam kamar hotel, tanpa ada rasa malu sedikit pun. Ini adalah bukti nyata, teman-teman. Ini bukan rekayasa. Ini bukan kebohongan. Saya sudah menyaksikan semuanya dengan mata kepala saya sendiri. Lanjutnya. Video tersebut langsung menghebohkan dunia maya. Orang-orang yang menontonnya memberikan beragam komentar. Ada yang merasa simpati pada Siti, ada juga yang merasa marah dengan tindakan Dedi. Namun yang jelas, Dedi tidak bisa lagi menyembunyikan kenyataan. Sebuah pengkhianatan besar telah terbongkar, dan dunia kini tahu siapa dirinya sebenarnya. Saat siaran langsung berakhir, Siti merasakan beban berat yang selama ini ia pikul mulai sedikit demi sedikit terangkat. Ia merasa lebih bebas, lebih kuat. Sekarang, ia bisa hidup dengan tenang, tanpa perlu lagi memendam segala perasaan kecewa yang menghantuinya selama bertahun-tahun. Namun, akibat dari tindakan Siti tak berlangsung tanpa konsekuensi. Video yang ia unggah dengan cepat menjadi viral. Sebagian besar komentar mengecam Dedi dan Fanny, sementara sebagian lainnya justru menyerang Siti. Beberapa orang merasa bahwa apa yang dilakukan Siti adalah bentuk pembalasan yang tidak perlu dipublikasikan. Namun, apa yang Siti lakukan tetaplah sah. Ia tidak melakukan kesalahan dengan mengungkapkan kebenaran, meskipun harus menghadapi hujatan dari sebagian orang. Siti juga harus menghadapi kenyataan bahwa tindakan Dedi dan Fanny tidak hanya memengaruhi kehidupan pribadinya, tetapi juga kehidupan profesional mereka. Sebelum malam itu berakhir, kabar tentang video siaran langsung tersebut sudah sampai ke kantor tempat Dedi bekerja. Dalam waktu singkat, Dedi dan Fanny menerima keputusan yang tak terhindarkan, pemecatan. Dedi, yang sebelumnya selalu merasa aman dengan posisinya, kini harus menerima kenyataan bahwa tindakannya merusak karirnya. Semua yang ia miliki, pekerjaan yang telah lama ia perjuangkan, hancur dalam sekejap. Fanny juga merasakan dampaknya, dan tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga harus menghadapi rasa malu yang luar biasa. Namun, bagi Siti, semua itu adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan keadilan. Ia tidak merasa senang dengan apa yang terjadi pada mereka, namun ia merasa bahwa ini adalah bentuk karma yang tak terhindarkan. Dedi dan Fanny telah membuat pilihan mereka sendiri, dan sekarang mereka harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Hari-hari setelah penggerebekan itu berlalu dengan cukup cepat. Siti merasa bahwa hidupnya mulai kembali normal, meski ada banyak hal yang masih perlu ia perbaiki. Ia tidak lagi tinggal di bayang-bayang kesedihan dan kekecewaan, tetapi mulai merasakan kebebasan yang selama ini ia cari. 2 bulan setelah kejadian tersebut, Siti memutuskan untuk melanjutkan hidupnya. Ia mulai membuka hati untuk peluang-peluang baru, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Ia berkenalan dengan orang-orang baru, mengikuti beberapa kegiatan yang ia minati, dan mulai merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun ia tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi, Siti tahu bahwa ia sudah melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi menjadi korban, tetapi seorang pemenang. Dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih jernih, Siti menemukan bahwa kebenaran, meskipun terkadang pahit, selalu membawa kebebasan. Dan bagi Dedi dan Fanny, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Karma telah datang, dan mereka kini harus menjalani hidup mereka dengan segala konsekuensi yang ada. Siti, di sisi lain, menatap masa depan dengan penuh harapan, dan dengan keyakinan bahwa setelah kebenaran terungkap, hanya ada satu hal yang akan selalu menang, keadilan.